Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan bahas tentang masalah minimasi di dalam linear programming. Ini adalah kelanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu maksimasi. Di mana untuk maksimasi kemarin itu kita mengoptimalkan biaya keuntungan atau laba dari perusahaan. Sementara kalau untuk pembahasan kita kali ini, kita membahas tentang minimasi, berarti meminimalkan biaya. Nah, biasanya dalam perusahaan meminimalkan biaya itu biasanya diterapkan pada meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Ya. Sementara kalau maksimasi berarti biasanya memaksimalkan keuntungan. Nah, untuk masalah minimasi ini kita akan lihat contoh kasusnya. Sebenarnya hampir sama dengan pembahasan maksimasi kemarin, hanya saja nanti di kendalanya untuk maksimasi itu biasanya kita memakai persamaannya dalam bentuk kecil dari untuk fungsi kendala ya. Sementara kalau untuk minimasi di fungsi kendala itu nanti kita akan menggunakan persamaannya dalam bentuk besar dari, seperti itu ya. Operatornya adalah besar dari. Nah, untuk tidak memperpanjang kita akan coba lihat kasusnya sekarang. Jadi kalau Anda semua masih ingat tentang maksimasi, maka insya Allah untuk minimasi ini juga akan terasa lebih mudah ya. Dalam untuk contoh kasusnya, di sini kita contohkan sebuah perusahaan makanan bermerek Royal merencanakan untuk membuat buah-buah jenis makanan, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Berarti di sini produknya ada dua ya, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kenapa penting di sini kita menekankan bahwa ada dua produk? Karena ini berpengaruh nanti terhadap tabel yang akan kita buat ya. Jadi produk adalah Royal Bee dan Royal Jelly, ada dua. Nah, kedua jenis produk ini mengandung vitamin dan protein ya. Jadi ada kandungan vitamin dan protein untuk kedua produk ini. Nah, berarti boleh dikatakan vitamin dan protein di sini itu adalah sumber dayanya. Ya, karena untuk menghasilkan produk Royal Bee dan Royal Jelly dibutuhkan sumber daya vitamin dan protein artinya. Nah, untuk Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit. Nah, jadi di sini ada batas minimum produksi dari Royal Bee. Ya, yaitu 2 unit, sementara Royal Jelly diproduksi paling sedikit 1 unit. Nah, tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam tiap jenis makanan. Nah, ini dia tabelnya. Kalau kita perhatikan di sini, ya kita zoom sedikit tampilannya. Nah, jadi ada dua jenis makanan kita di sini, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Di mana tadi untuk Royal Bee ya ada tambahannya di sini bahwa ada untuk Royal Bee dibutuhkan 2 unit vitamin atau mengandung 2 unit vitamin dan 2 unit protein. Sementara untuk Royal Jelly mengandung 1 unit vitamin dan 3 unit protein. Nah, kemudian tambah informasi lagi di sini bahwa minimum kebutuhannya di sini untuk vitamin itu ada 8, sementara untuk protein itu ada 12, dan ini adalah biaya per unitnya. Untuk Royal Bee 1 unit akan membutuhkan biaya sebesar 100 kalau kita buat satuannya di sini rupiah, sementara untuk Royal Jelly 80. Nah, yang menjadi tugas kita sekarang adalah bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly tadi, agar meminimumkan biaya produksi. Nah, jadi di sini karena di sini fokusnya adalah biaya produksi, berarti harus diminimumkan. Nah, apakah tabel ini sudah bisa kita gunakan langsung? Nah, tentu saja kita harus pahami kemarin di kasus maksimum untuk
produk itu biasanya kita letakkan di bagian atas ini, sementara sumber daya kita letakkan di bagian kiri. Berarti harus kita rubah dulu. Nah, seperti ini jadinya, ya. Jadi ini adalah produknya untuk Royal Bee dan Royal Jelly, sementara sumber dayanya ada vitamin dan protein. Nah, minimum kebutuhan biasanya diletakkan di sebelah kanan, sementara biaya itu diletakkan di sebelah kiri ini. Nah, ini kalau sudah begini sudah bisa langsung kita pindahkan dia ke dalam bentuk persamaan. Ya, kita lihat. Jadi pertama-tama di sini ya, langkah pertama seperti biasa kita tentukan variabelnya terlebih dahulu ya. Variabel yang digunakan di sini X1 dan X2, di mana X1 mewakili Royal Bee, X2 mewakili Royal Jelly. Nah, tadi dikatakan di dalam soal tadi bahwa biaya per unitnya adalah 100 untuk Royal Bee dan 80 untuk Royal Jelly. Berarti ini nanti akan jadi fungsi tujuan, yaitu dimana karena kita sekarang meminimumkan berarti sudah tidak Z max lagi, berarti sekarang sudah kita rubah menjadi Z min ya. Z min kita adalah dari ini tadi, kebetulan ini masih bisa dilihat, berarti 100 X1 Royal Bee X1 ditambah 80 X2 untuk Royal Jelly. Nah, kemudian setelah itu langsung kita buatkan fungsi kendalanya. Fungsi kendala biasa kita buatkan kalau sudah bentuk tabel kita sudah dalam bentuk seperti ini, sudah bisa kita pindahkan langsung ke dalam fungsi kendala, di mana Royal Bee tadi X1 berarti 2X1 ditambah 1X2, berarti cukup X2 saja. Nah, di sini karena dia meminimumkan, berarti kita di sini buat dia besar sama dengan 8. Berbeda kalau tadi memaksimumkan keuntungan, kalau memaksimumkan berarti di fungsi kendala operator yang kita gunakan adalah kecil sama. Sementara kalau dia meminimumkan berarti operator yang kita gunakan adalah besar sama. Kemudian fungsi kendala untuk protein di sini kita lihat berarti dari 2X1 yang ini ditambah 3X2, kita masukkan ke sini, besar sama dengan 12. Berarti ini fungsi kendala untuk protein ya. Nah, terus tadi dikatakan bahwa dijelaskan di awal tadi di sini bahwa Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit, Royal Jelly 1 unit. Nah, makanya fungsi kendalanya ditambah lagi di sini. Royal Bee untuk X1 tadi paling sedikit diproduksi 2 unit, berarti kalau paling sedikit berarti bisa lebih besar atau sama. Makanya X1 besar sama dengan 2. Sementara Royal Jelly tadi paling sedikit 1, berarti boleh lebih dari, karena kalau paling sedikit berarti boleh lebih dari 1. Paling sedikit adalah paling sedikit 1, artinya boleh lebih dari 1 atau sama dengan 1. Nah, ini ada 4 fungsi kendala yang bisa kita buat dari tabel yang ada yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, dari fungsi kendala ini sama dengan maksimasi ya. Berarti kita lanjut ke pembuatan grafisnya atau grafiknya. Kita mulai dari fungsi kendala yang pertama. Ya, fungsi kendala kita yang pertama berarti tadi ini 2X1 tambah X2 besar sama dengan 8. Udah, kita buat 2X1 tambah X2, biasa kita sama dengankan dulu. Kemudian kalau kita misalkan X1-nya 0, berarti X2-nya 8. Kalau kita misalkan X2-nya 0, berarti X1 4. Berarti di sini kita dapat titik 4,8. Berarti ini dia. Kita dapat kalau X1 0,8 dan 4,0. Berarti 0,8 ini kemudian 4,0. Nah, ini dia garis atau grafik yang terbentuk dari fungsi kendala yang pertama. Kemudian kita lihat fungsi kendala yang kedua. Fungsi kendala kedua 2X1 tambah 3X2. Ini dia 2X1 tambah 3X2 sama dengan 12. Kembali kita misalkan kalau X1-nya 0, maka X2-nya 4. Ya, masukkan langsung ke sini, berarti 2 kali 0 tambah 3X2 sama dengan 12. Berarti 3X2 sama dengan 12, maka X2 sama dengan 4.
dari situ ya. Jadi nggak dijabarkan lagi, ini langsung aja. Dan kemudian kalau kita misalkan X2-nya sekarang 0, maka 2 kali X1 atau 2X1 tambah 0 sama dengan 12. 2X1 sama dengan 12, maka dapat nanti X1-nya 6. Maka dapat lagi titik di sini yaitu 6,0. Ini 0,4, ini 6,0 ya. Nah, ini dia. Berarti di sini kita akan dapatkan 0,4 sama 6,0. Nah, ini garis untuk fungsi kendala yang kedua. Nah, fungsi kendala yang ketiga X1 sama dengan 2. Udah, langsung aja. Ini X1 sama dengan 2. Kemudian X2 sama dengan 1. Ini dia. Nah, dari titik ini, karena semuanya adalah besar dari, maka sekarang visibility area kita sekarang berbeda. Kalau maksimum, visibility area kita ke kiri, karena dia kecil dari. Kalau untuk yang minimum, visibility area kita berubah ke arah kanan, karena dia besar dari. Nah, di mana titik visibility area kita? Yaitu yang terbentuk dari pertemuan titik-titik yang pertemuan garis-garis yang yang dibuat dari fungsi yang terbentuk dari fungsi kendala tadi. Kita lihat di sini ya, akhirnya terbentuk di sini ada titik A, titik B, dan titik C. Nah, ini dia. Berarti ini dia. Nah, sekarang yang diminta itu adalah berapa biaya paling minimum. Nah, biasanya kan kita hitung di keempat titik ini, A, B, dan C. Nah, cuman sekarang diberikan key-nya, biasanya untuk daerah yang paling optimal untuk biaya minimum itu yang paling dekat dengan titik origin, yaitu 0,0. Berarti di sini yang paling dekat adalah B ya. Sementara kalau maksimum biasanya yang paling optimal itu yang terjauh dari titik origin. Nah, sekarang kebalikannya, ini yang terdekat. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja kalian menghitung nanti berapa Z min di titik A, di titik B, dan titik C. Nah, tapi rasanya sekarang ini perlu kita berikan kuncinya. Kalau untuk minimum ada A, B, dan C, titik yang paling dekat dengan 0,0 kan B. Nah, biasanya B inilah yang menjadi titik paling optimal untuk meminimumkan biaya. Maka kita langsung aja masukkan. Berarti B ini adalah pertemuan dari garis kendala pertama, yaitu 2X1 tambah X2, dengan garis kendala yang kedua, yaitu 2X1 tambah 3X2 sama dengan 12. Ya udah, kita masukkan ke dalam ini, kita lakukan eliminasi ya. Jadi solusi optimal tercapai pada titik B di sini karena terdekat dengan titik origin tadi yaitu 0,0, yaitu persilangan antara garis kendala 1 dan 2. Ini dah. Kendala 1 2x1 tambah x2 sama dengan 8, kendala 2 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12. Oke, kita hitung di sini, kita lakukan eliminasi, yaitu menghilangkan salah satunya. Kebetulan karena 2x1 2x1 sama, ya udah langsung kita kurangkan. 2x1 kurang 2x1 0, x2 kurang 3x2 sama dengan di sini langsung dibalik aja, kebetulan di bawah lebih besar, jadi 3x2 kurang x2, 2x2, 12 kurang 8, 4. Dapat X2-nya sama dengan 2. Setelah dapat X2 sama dengan 2, masukkan di salah satu fungsi kendala ini. Nah, kita coba misalnya masukkan ke fungsi kendala yang pertama. 2X1 tambah X2 sama dengan 8. Kita masukkan X2-nya 2, berarti 2X1 tambah 2, 8. 2X1-nya 6, berarti X1 sama dengan 3. Nah, berarti kita sudah dapat di sini titiknya. X1-nya 3, X2-nya 2. Ya. Nah, kita masukkan, seperti biasa kita masukkan nilai X1 dan X2 itu ke Z. Dimana rumus Z minimum kita tadi itu adalah 10X1 tambah 100X1 tambah 80X2. Masukkan X1-nya tadi 3, berarti 100 kali 3 tambah 80 kali 2 dapat 460. Jadi kesimpulannya, untuk meminimumkan biaya produksi, maka X1 berarti diproduksi sebanyak 3 buah. X1 ini berarti tadi adalah Royal Bee. Dan X2 yaitu Royal Jelly diproduksi sebanyak 2 unit dengan biaya produksi paling rendah adalah sebesar 460.000 rupiah. Demikian untuk kasus minimasi di linear programming. Terima kasih.